kami ucapkan kepada teman-teman rekan seperjuangan di SD Al-Islam Duanjam Saren Surakarta yang sudah membersamai saya dalam tugas penerapan dan diseminasi budaya positif yang merupakan materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Teman-teman, di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Al-Islam Duanjam Saren Surakarta. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama nih Bapak Ibu. Jadi saya juga baru pertama mendapatkan materi ini untuk disampaikan, untuk diinfokan kepada teman-teman semua. Kita belajar bersama, tentunya juga Bapak Ibu sudah pernah mengetahui tentang budaya positif. Mari kita belajar bersama. Saya akan membacakan agenda kegiatan pada hari ini, yaitu yang pertama berdoa, 2 ice briefing, 3 tujuan kegiatan pada hari ini, keempat penyampaian materi dan tanya jawab, yang kelima penutup. Mari Bapak Ibu kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara pada siang ini Bapak Ibu sudah tadi menemani anak-anak belajar ya, masih dimintai untuk belajar bersama lagi. Tetap semangat ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah kegiatan ice briefing. Kami minta teman kami Bu Tia monggo memimpin ice briefing pada kegiatan hari ini supaya lebih semangat. Mari teman-teman, guru semuanya, di siang hari ini kita harus tetap semangat walaupun apa yang terjadi di siang hari ini. Monggo berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Biasanya saya itu mengajak anak-anak itu biar gerak semuanya. Nah, ini pun biar sekalian olahraga sebentar tapi agak santai. Tandanya gini, kan? Ya, siapa kanan dan kiri menari-nari, duduk dulu semuanya, berdiri, tangan dilipat, duduk kembali. Nah, seperti itu SPG-nya. Bisa kita biar agak anak-anak lebih bersemangat lagi, kita variasikan dengan cara seperti ini. Nanti ikutin apa saya. Oke? Pertama agak pelan, selanjutnya lebih cepat lagi. Kanan, berdiri dulu semuanya. Oke. Kanan dan kiri sambil nyanyi. Menari-nari, duduk berdiri, duduk berdiri, tangan dilipat. Belum, duduk kembali. Ini sekalian melatih konsentrasi sama biar anak itu tidak capek duduk terus. Ya, tetapi semuanya ini, otot semuanya sama konsentrasi. Ulangi ya sekali lagi, biar agak lebih bersemangat lagi. Yuk, berdiri, siap? Ikutin apa saya aja. Kanan dan kiri, menari-nari, duduk berdiri, tangan dilipat, duduk kembali, berdiri kembali, tangan kanan dan kiri, menari-nari, duduk berdiri, duduk. Ayo duduk, itu masih ada yang belum duduk. Berdiri, tangan dilipat, duduk kembali. Teman-teman semangat sekali ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan. Tujuan kegiatan pada hari ini yaitu 1. Melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru dan staf. 2. Bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SD Al-Islam Duanjam Saren.
Bapak Ibu, sekali lagi kita di sini untuk belajar bersama di sini dalam artian saya menyampaikan materi bukan berarti saya yang paling bisa. Budaya positif, budaya itu sesuatu yang melekat. Ketika budaya itu melekat itu tentunya melalui proses pembiasaan yang kita sampaikan kepada murid sedikit demi sedikit. Lama-lama sesuatu itu sudah terpatri di budaya kelakuan, sikap dan perkataan anak-anak. Itu mungkin pengertian dari budaya. Sedangkan budaya positif sendiri di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada modul 1.4 ini mengandung konsep utama atau konsep inti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Mohon Bu Hastuti sama Bu Yana coba maju ke depan untuk mempraktekkan ilustrasi ini. Monggo ke depan dulu. Saya beri pengarahan nanti ya. Ya, Bu Yana. Bu Yana adalah sebagai orang yang mengepalkan tangannya. Dia ingin mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan. Seperti anak-anak ya, punya prinsip yang kuat pada dirinya. Nah, Bu Astuti sebagai pemeran B itu ingin membuka kepalan tangan Bu Yana. Dia ingin agar Bu Yana itu membuka kepalan tangannya dengan berbagai cara. Mungkin bisa berupa rayuan atau lain-lain. Coba Bu Astuti bisakah berhasil membujuk Bu Yana? Bu Yana sebagai teman ya? Iya, sebagai teman boleh. Teman berdua, teman juga boleh. Ya. Tapi tidak menyentuh ya? Tidak boleh menyentuh. Iya. Merayu. Bu Yana buka tangannya. Habis sebelumnya apa? Bisa. Ya nanti kalau kotor, kita ajak cuci tangan belum lagi tadi pagi kita main loh tadi. Tangannya kotor loh. Bersih. Tidak berhasil Bu Astuti. Iya, ternyata Bu Yana memilih mempertahankan apa yang dia punya. Terima kasih untuk Bu Astuti dan Bu Yana. Iya, Bapak Ibu, ini tadi adalah posisi kontrol yang begitu juga dimiliki oleh murid kita, Bapak Ibu. Nah, untuk masa sekarang ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Ibaratkan kita itu anak-anak itu punya kontrol nih Bapak Ibu. Nah, ada beberapa miskonsepsi bahwa itu harus berubah Bapak Ibu. Di sini adalah tentang ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi murid itu sudah punya keinginan sendiri. Murid berkeinginan sendiri, punya keinginan. Jadi salah nih kalau guru itu bisa mengontrol murid. Selanjutnya adalah ilusi tentang bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberi penguatan itu pun menurut teori ini bahwa itu tidak begitu bersifat efektif dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika kita di kelas nih Bapak Ibu, kita mungkin ada guru yang mengkritik siswa, kok kamu begitu, dan membuat dia merasa bersalah. Kamu kalau begitu nanti begini, kamu gak kasihan sama bu guru. Nah, ini mungkin kita mengira bahwa ini bisa mengubah karakter anak Bapak Ibu. Ternyata mungkin ini tidak bertahan lama. Selanjutnya adalah ilusi tentang bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita teman dengan teman, guru dengan murid. Jadi tidak bisa kita memaksa seseorang. Nah, dari perubahan paradigma teori kontrol tadi,
dari stimulus respon itu disebutkan realitas bahwa kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol disebutkan bahwa kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Bapak Ibu, jadi setiap manusia itu mempunyai perbedaan kebutuhan masing-masing, tidak sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol disebutkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksa seseorang karena murid atau teman kita itu punya perbedaan gambaran, perbedaan angan-angan. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol disebutkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika kita dihadapkan dengan perbedaan pendapat, kita tidak bisa memaksa orang atau memaksa murid, tetapi kita memahami kondisi murid kita, memahami teman kita. Oh, teman kita kok kenapa hari ini begini? Oh, ternyata kemarin itu baru suaminya ada apa gitu. Selanjutnya pada stimulus kontrol disebutkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol disebutkan semua perilaku memiliki tujuan. Seperti pada ketika murid kita kadang sering berbuat pelanggaran, jadi mungkin dia ada alasan, dia mempunyai alasan kenapa dia seperti itu. Dalam stimulus respon disebutkan orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol disebutkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi setiap anak itu sudah punya kontrol, setiap orang itu punya kontrol. Jadi bagaimana tinggal kita itu mengatur. Ketika orang di sekitar kita memberi penguatan itu hanya sebagai pendukung, Bapak Ibu. Sebenarnya orang itu menentukan apa yang dia lakukan sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol disebutkan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi karena orang itu sudah mempunyai keinginan tersendiri, kita tidak bisa serta-merta mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol disebutkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita berbeda pendapat, berbeda keinginan, dari sinilah akan muncul ide-ide baru. Karena punya pandangan, punya persepsi masing-masing, sehingga akan menimbulkan ide-ide baru yang bermanfaat, saling melengkapi. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol disebutkan model berpikir menang-menang. Jadi bersama. Karena kita bersama berkolaborasi, maka kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan bersama. Tadi ya, konsep inti tadi yaitu yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari ini diharapkan pada IKN ini kita sudah mempraktikkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Itu juga buat saya juga cukup sulit ya Bapak Ibu. Nah, dalam IKN ini yang sudah kita terapkan, apa yang kita harapkan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila ini ada dimensi-dimensi ya yang kita harapkan pada nilai proses ketika kita belajar, ketika kita melakukan proyek. Dimensi-dimensi ini kita harapkan dapat muncul pada murid kita. Mungkin Bu Nur bisa sedikit ya biar kita mengingat apa saja dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Monggo Bu Nur biar semangat maju ke depan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, tadi ya, ini berkenaan dengan tadi yang mengepalkan tangan ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. 5 kebutuhan dasar manusia nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah mempelajari tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kenapa orang itu sering berbuat apa? Itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Ini berkenaan dengan seperti sandang papan gitu kalau dalam bahasa Jawanya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bahwa seorang murid itu tentunya di sekolah itu memerlukan kasih sayang Bapak Ibu. Ya, ketika ada murid yang pendiam itu dia merasa ingin diterima di kelompoknya, tetapi mungkin dia mempunyai sesuatu kekurangan yang tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, penguasaan. Seperti kalau kita melihat murid kita sering nyuruh teman. Nah, ini adalah kebutuhan penguasaan. Sering nyuruh teman, dia mau menang sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, di mana murid itu punya ide-ide, inspirasi biar dia bisa meluapkan apa yang dia inginkan. Selanjutnya adalah kesenangan. Ketika murid belajar, dia memerlukan suatu enjoy ketika belajar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini tentunya juga bukan hanya murid ya, guru juga perlu ya. Ketika dia bekerja ya senangnya di kantor itu bahagia, senang, maka dia akan senang untuk datang ke sekolah. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, dia melakukan sesuatu itu karena takut hanya karena dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya juga motivasi ekstrinsik, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita mengharapkan murid kita itu mempunyai motivasi intrinsik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Tentunya ini untuk menanamkan ini memang sangat sulit ya Bapak Ibu. Seperti berikut ini ada video. Nah, dari video ini anak ini rajin sholat karena nanti akan diberi hadiah mamahnya. Ini termasuk motivasi ekstrinsik apa intrinsik ya Bapak Ibu? Ekstrinsik ya, karena dia tadi diberi hadiah tadi. Oke, selanjutnya. Ini untuk video yang kedua. Sudah bisa memasang pakai dan tempatnya.
yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kita sudah mengenal motivasi ekstrinsik yang berupa hukuman dan selanjutnya adalah hadiah. Nah ini seringkali menimbulkan kegagalan Bapak Ibu karena apa? Hukuman. Satu, menyakitkan. Kedua, membuat tidak nyaman. Murid akan merasa takut, menyiksa murid. Murid akan menyembunyikan kesalahannya, berusaha menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Selanjutnya, murid menjadi tidak ramah karena kayak minder. Selanjutnya untuk penghargaan. Ini bersifat tidak efektif di Bapak Ibu karena apa? Anak ini suatu saat hanya akan mengharapkan imbalan dan penghargaan saja. Tapi berbeda dengan namanya apersepsi ya. Ketika kita ada perlombaan memberi hadiah itu beda. Tetapi ini adalah sebuah bujukan yang merupakan memberi sesuatu yang berlebihan. Selanjutnya merusak hubungan atau sifat iri. Ketika ada murid yang dapat, yang lainnya nggak dapat, itu ternyata beberapa murid itu merasa timbul rasa iri. Selanjutnya mematikan kreativitas. Dia hanya mengharapkan imbalan, dia mau bekerja, dia mau kreatif. Tetapi kalau tidak, nggak ngasih hadiah gitu. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, dulu adanya dengan sistem ranking kasihan nih Bapak Ibu yang kemungkinan anak itu mendapat ranking yang di bawah, kasihan sekali. Selanjutnya merampas hak menghargai diri. Ketika murid hanya terpantau dengan hadiah, maka dia akan melupakan cara menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini bisa kita terapkan dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu dengan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi ini seperti ketika anak-anak berbuat salah, kita memberi suatu konsekuensi. Misalnya anak murid kita menjatuhkan minum, maka kita menyuruh untuk membersihkan meja. Itu suatu konsekuensi. Jadi bukan hukuman ya Bapak Ibu. Jadi beda. Di sini antara hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Selanjutnya dengan sistem restitusi. Dengan sistem restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya karena apa? Fokus pada pemecahan masalah. Jadi kita ngobrol bareng untuk mendapatkan pemecahan dari masalah tersebut. Bersifat jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang teori. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dalam kegiatan restitusi ini, guru mengajak ngobrol siswa, mencari kesadaran siswa. Kenapa kamu berbuat sesuatu itu sehingga murid menyadari bahwa itu salah dan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga diharapkan murid mampu benar-benar timbul kesadaran pada dirinya. Nanti kita akan bahas lagi tentang restitusi ya. Konsep disiplin. Ini ya, pendekatan restitusi tadi ya, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi pada kegiatan restitusi ini kita lebih ke mengadakan ngobrol bareng untuk mencari solusi bagaimana anak ini bisa menjadi baik. Tidak menyalahkan, tidak memberi hukuman yang memberatkan, tetapi berbicara bersama bagaimana solusi dari permasalahan yang ada. Perbedaan, contoh kasus, siswa berantem dengan teman lainnya. Ketika kita dengan sistem hukuman, ini ya, guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Ini contoh hukuman nih Bapak Ibu. Lalu apa? Guru marah dan siswa menjadi takut. Dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi siswa membaca istighfar dan meminta maaf ya. Guru tegas dan siswa menghormati. Ini contoh salah satu konsekuensi. Contoh restitusi. Guru menanyakan dengan keyakinan kelas yang sudah ada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya
yang terdiri dari penghukum. Ini sebisanya kita hindari ya Bapak Ibu untuk saat ini pada kurikulum IKM ini. Pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu lebih membuat agar murid itu bersalah dan mau sadar. Selanjutnya teman. Nah, dalam posisi ini boleh kita praktekkan, tetapi memang murid kadang menjadi lebih dekat dan kadang murid itu tidak bisa membedakan ini kedekatan yang bagaimana. Tetapi ini kalau kita belum bisa mempraktekkan sebagai posisi manajer, kita bisa mempraktekkan sebagai posisi teman. Selanjutnya pemantau. Pemantau ini lebih ke memberikan konsekuensi. Selanjutnya adalah posisi manajer yang mana menjadi harapan kita semua guru bisa menjadi menempatkan pada posisi kontrol manajer. Karena pada posisi kontrol manajer ini kita diharapkan bisa menerapkan segitiga restitusi tadi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, ini contohnya tadi patuhi aturan sekolah lalu berdiri di lapangan. Jadi berdiri ini sebuah hukuman. Pembuat merasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Jadi agak tinggi, agak tinggi tapi memaksa murid. Gitu. Sebagai teman rendah, ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Untuk pemantau kalimatnya bisa, kamu sudah melanggar peraturan apa? Sekarang apa konsekuensinya? Untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini bisa kita praktekkan ke murid-murid kita nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, peraturan kelas itu bersifat mengikat Bapak Ibu. Jadi tidak membuat sadar murid, tetapi itu hanya membuat murid merasa terpaksa. Tetapi dengan keyakinan kelas itu dibuat oleh murid sendiri dengan guru. Dalam proses keyakinan kelas disepakati oleh bersama-sama, itu yang menjadi keinginan murid. Murid-murid mempunyai keinginan, kita bahas bersama sehingga akan bisa dilakukan oleh murid. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi misalnya menghormati guru. Jadi kayak ada tindakan gitu ya. Berupa pernyataan universal, bersikap disiplin, menghormati, menyayangi, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh jangan membuang sampah sembarangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Jangan bertengkar, tetapi bersikap sopan dengan teman. Itu antaranya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit saja nih Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas, tapi terpatri dalam hati anak-anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah video dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 1A.
nanti kita tempel di papan tulis. Akan kita bahas bersama. Oke? Ya, silakan ditulis di sini nanti dicatat ya. Ini mana tadi? Kasih nama. Ya, kasih nama. Oke. Boleh.
Saya berharap diri pribadi saya dengan pembuatan keyakinan kelas ini murid-murid tambah bersemangat, tambah lebih mematuhi apa yang mereka inginkan untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan tentunya anak-anak merasa enjoy. Terima kasih Bapak Ibu. Kita melanjut selanjutnya ya. Segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk murid. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang sudah kita buat tadi ini Bapak Ibu. Ini contoh praktek segitiga restitusi. Ibu mendapat laporan, kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Hampir sering terlambat itu suatu pelanggaran bukan? Iya Bu. Oke, tadi berbuat salah itu adalah suatu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Sekarang kita mencari solusi. Adik tidak terlambat karena ada alasannya kan? Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak. Kalau kamu tahu keyakinan kelas apa yang kamu lambat? Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti menghargai waktu kita, pekerjaan jadi tidak menumpuk, dan melatih rasa kepedulian. Ya adik, sikap yang baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf dari kamu. Apa yang kamu lakukan supaya tidak jarang terlambat lagi di sekolah? Kamu sudah menemukan solusinya ya sekarang, dan nanti ibu akan bekerja sama dengan teman-teman kamu supaya tidak datang terlambat lagi. Sekarang silakan kembali belajar. Sama-sama. Ini tadi salah satu contoh praktek segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Ibu mendapat kamu sering datang terlambat ya? Iya, kamu sering datang menurut kamu. Dan nih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi kegiatan saya dalam menyampaikan materi informasi selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Semoga membuat manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sebagai seorang guru, dan semoga teman-teman kita berkolaborasi bersama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman, boleh bertanya apa saja atau mungkin sharing deh tentang kegiatan praktek budaya positif tadi. Monggo teman-teman, ada yang mungkin disampaikan atau ditanyakan atau mungkin saran atau masukan atau mungkin motivasi buat kita semua, atau mungkin tanggapan Bapak Ibu. Monggo. Monggo. Mari teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan atau masukan.
sudah kita tanyai, sudah kita putuskan solusi bersama. Kadang anak-anak itu seperti saya kan ada di kelas 1 nggih. Kadang anak-anak itu seperti sifat kekanak-kanakannya masih ada. Jadi kadang menganggap kalau Bu Guru itu, wah Bu Guru baik sama saya, Bu Guru memaafkan saya. Suatu saat dia itu kadang mengulangi kesalahannya tadi, pelanggarannya tadi. Nah, itu karena mungkin anak usia kelas 1 itu masih terbawa kekanak-kanakan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin rasa sadarnya itu belum sepenuhnya. Jadi mungkin masih mempunyai anggapan-anggapan yang tidak seperti oh kamu harus gini nak gitu. Itu karena saya ngajar di kelas 1 itu pengalaman saya dalam menerapkan posisi kontrol manager. Terima kasih Bu Yani. Selanjutnya, monggo. Ada lagi teman-teman? Monggo. Ya, monggo Bu Ya. Saya memberikan tanggapan aja Bu. Terima kasih Bu Mariati atas kesempatan siang hari ini memberikan banyak sekali ilmu dan wawasan tentang informasi pembelajaran yang dilakukan di kelas. Terus terang kami baru istilahnya mendapatkan tambahan ilmu dari hasil pertemuan kali ini. Semoga dengan pertemuan kali ini bisa meningkatkan atau bisa memberikan solusi-solusi ataupun cara mendidik putra-putri kami di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar karena kita sudah mendapatkan apa yang telah kita dapatkan siang hari ini dari Panjenengan Bu Mariati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kami bisa mengikuti acara di siang hari ini. Itu saja Bu tanggapan dari kami, sangat senang sekali itu mengikuti kegiatan di siang hari ini. Terima kasih Bu Tia atas tanggapannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bersama saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam modul 1.4 yang merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.